Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa semester 5 program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Suruyan. Di sini kami akan membahas mengenai 4 penjelasan, yaitu kekurangan dan kelebihan kayu, struktur pada jembatan kayu, fungsi dari jembatan kayu, dan yang terakhir tahapan pengerjaan jembatan struktur kayu. Sebelum kami memulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Reza Rifani, NIM 2022 30 10 10 17, M. Dery Rahmadan, NIM 2022 30 10 10 22, Hanif Khairi Ismi, NIM 2022 30 10 10 14, Wahyu Juniatanti, NIM 2022 30 10 10 15, dan Henry Dwi Purnomo, NIM 2022 30 10 10 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang kayu yang memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan lain. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari bahan kayu. Keuntungan dan kerugian kayu yaitu: kelebihan kayu: 1. Berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah. 2. Tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. 3. Mudah didapatkan dan relatif murah. 4. Pada kayu kering memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah. 5. Memiliki sisi keindahan yang khas. 6. Tahan terhadap gempa. 7. Mudah diganti dalam jangka waktu yang singkat atau membutuhkan waktu yang tidak lama. 8. Mampu menahan gaya tarik. B. Kekurangan kayu: 1. Rentan terhadap bahaya kebakaran. 2. Mudah diserang rayap. 3. Pemuaian dan susut yang relatif besar. 4. Pembebanan untuk jangka panjang, lendutannya sangat besar. Balok kayu yang sudah dibebani akan mengakibatkan lendutan yang besar seiring dengan bertambahnya umur pemakaian kayu atau menurunnya kekuatan kayu. 5. Tidak bisa digunakan untuk bentang-bentang yang panjang. 6. Kurang homogen dengan adanya cacat-cacat alami seperti arah serat yang membentuk penampang spiral, diagonal mata kayu, dan sebagainya. 7. Perlu adanya perawatan khusus. 8. Beberapa jenis kayu kurang awet. 9. Kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu. 10. Keterbatasan ukuran khususnya untuk memenuhi kebutuhan struktur bangunan yang berskala besar dan tinggi. 11. Untuk beberapa jenis kayu tertentu harganya relatif mahal dan ketersediaannya terbatas, seperti kayu ulin misalnya, yang memiliki mutu tinggi dan harganya pun jauh lebih mahal serta ketersediaannya terbatas. Fungsi yaitu struktur jembatan atas memindahkan beban-beban lantai jembatan ke vertikal arah horizontal, sedangkan struktur jembatan bawah merupakan komponen yang meneruskan arah beban dari dak ke tanah. Struktur atas pagar jembatan adalah sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari kayu atau baja panjang sebagai pagar pada jembatan dan jalan. Fungsinya adalah sebagai media jalan, penampang melintang jalan terbatas, penutup jalan, dan separator jalan. Namun fungsi utama dari pagar pengaman atau guardrail adalah pelindung agar kendaraan yang melewatinya terlindungi dari terjatuhnya ke sungai atau jurang dan lain-lain. Plat lantai. Plat lantai merupakan komponen jembatan yang memiliki fungsi utama untuk mendistribusikan beban sepanjang potongan melintang jembatan. Plat lantai merupakan bagian yang menyatu dengan sistem struktur yang lain yang didesain untuk mendistribusikan beban-beban sepanjang batang jembatan. Struktur bawah. Balok kayu atau disebut gelagar yaitu balok penyangga yang digunakan dalam konstruksi jembatan sebagai penopang horizontal utama dari struktur yang menopang balok-balok yang lebih kecil dan dapat berpijaknya plat lantai. Pilar atau pier merupakan struktur pendukung
bangunan atas. Pilar bisa digunakan pada jembatan batang panjang. Posisi pilar berada di atas pondasi yang mendistribusikan beban yang menuju pondasi. Pondasi merupakan bagian pada jembatan yang berfungsi menerima beban-beban dari bangunan bawah yang menyalurkan ke tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fungsi dari jembatan. Jembatan adalah salah satu media transportasi yang sangat penting dalam media lalu lintas. Bahkan pemerintah juga menganggarkan dana setiap tahunnya untuk pembangunan jembatan. Berikut ini beberapa fungsi dari pembangunan jembatan. Sebagai alat penyeberangan. Yang kedua, sebagai sarana infrastruktur. Yang ketiga, sebagai penghubung dua ruas jalan yang dilalui rintangan. Yang keempat, meningkatkan perekonomian negara karena akses untuk mengangkut barang dan permintaan jasa menjadi lebih mudah. Yang kelima, meningkatkan perekonomian masyarakat karena banyak kawasan sekitar jembatan dijadikan sebagai lokasi pariwisata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan dari pembuatan jembatan struktur kayu. Langkah-langkah pembuatan miniatur jembatan kayu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengerjaan pembuatan miniatur jembatan kayu. Yang pertama, membuat desain miniatur menggunakan aplikasi SketchUp. Jika desain sudah dibuat, langkah kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah ketiga, membuat tiang jembatan dengan memotong kayu sepanjang 20 cm, dibuat sebanyak 4 buah. Langkah keempat, membuat backcasting untuk pengecoran pondasi ukuran panjang 15 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 6 cm. Langkah kelima, dilanjutkan dengan mendirikan tiang dengan panjang 10 cm yang sudah disiapkan. Letakkan tiang tersebut di dalam backcasting. Selanjutnya, lakukan pengecoran untuk pondasi. Langkah keenam, setelah kering, bongkar backcasting dari pondasi dan dilanjut membuat lantai untuk penyeberang di atas jembatan dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 10 cm sebanyak 2 buah, dan panjang 45 cm, lebar 10 cm sebanyak 1 buah. Langkah ketujuh, membuat lantai titian sebanyak 2 buah dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 22 cm. Langkah ke-8, membuat tangga dengan ukuran panjang 27 cm dan lebar 13 cm. Langkah ke-9, membuat pagar titian pejalan kaki untuk ukuran panjang 45 cm, tinggi 7 cm sebanyak 2 buah. Membuat pagar ukuran panjang 35 cm, tinggi 7 cm sebanyak 4 buah. Membuat pagar ukuran panjang 27 cm, tinggi 7 cm sebanyak 8 buah. Membuat pagar dengan ukuran panjang 12 cm, tinggi 7 cm sebanyak 4 buah. Membuat pagar dengan ukuran panjang 25 cm, tinggi 7 cm sebanyak 2 buah. Langkah ke-10, menghubungkan semua bagian jembatan di atas alas yang telah disediakan. Yang pertama, lantai titian jembatan ke tiang pondasi. Setelah selesai, dilanjutkan dengan memasang pagar di semua bagian jembatan seperti lantai titian, pejalan kaki, dan tangga pada jembatan. Langkah yang terakhir adalah proses finishing, pengecatan struktur jembatan menggunakan kornish dan pengecatan alas miniatur menggunakan cat air. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai 4 pembahasan
dari kekurangan dan kelebihan kayu, struktur pada jembatan kayu, fungsi jembatan kayu, dan tahapan pengerjaan dari jembatan struktur kayu. Apabila dalam penjelasan kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan mudah dipahami dan dapat diterima oleh teman-teman lain. Saya mewakili dari kelompok 4 undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.